sebuah destinasi wisata yang letaknya di Desa Daun, Kecamatan Sanggapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Coba tebak, ada yang tahu nggak? Yaps, benar sekali. Apalagi sih kalau bukan wisata mangrove hijau daun? Kita berangkat dari sekolah dari jam 8 pagi dengan menaiki 3 mobil pick up. Walaupun dalam kondisi hujan, teman-teman kita tetap semangat nih. Hahaha. Nah, kita sekarang sudah sampai teman-teman. Ternyata kedatangan kita sudah ditunggu oleh pengawas hutan mangrove di sini loh. Sebelum masuk ke dalam lokasi, seperti biasa kita bermain game bersama dan menyanyikan yel-yel kelas masing-masing. Kalau masalah beginian mah, rasanya kelasku paling kompak nih. Hahaha. Yes, absolutely. Where is your head? Hey, your head. Where is your Kerjanya head? semangat banget sih, Mister. Where is your head? Oh. Hijau daun. Mangrove hijau daun, go go go. Yups, let's start our adventure. Hutan mangrove hijau daun merupakan salah satu kawasan wisata ekosistem yang kini tengah dikembangkan oleh pemerintah setempat sebagai wisata edukasi. Dan ini dia Bapak Subhan sebagai narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah ketua dari Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas hutan mangrove ini, teman. Beliau juga yang akan menemani kita untuk berkeliling hutan mangrove nantinya. Pertama, kita dibawa untuk memasuki rumah sederhana yang terletak di jalan masuk menuju hutan mangrove. Rumah sederhana ini difungsikan sebagai sekretariat dan untuk menyimpan berbagai arsip dan penghargaan. Di dalamnya terdapat berbagai macam foto-foto kegiatan dan penghargaan yang telah diraih oleh wisata mangrove hijau daun. Bahkan mangrove hijau daun ini telah berhasil meraih Piala Kalpataru tingkat provinsi di tahun 2021. Wow, keren ya teman-teman. Dan kan adik-adik mau nanam ya. Nah, sudah siap hujan-hujan nggak? Siap. Kalau di tempat kami, kalau ke konservasi mangrove itu harus siap basah, harus siap lumpur. Siap dong Pak, kita kan anak pulau, masa takut sama hujan sih? Hahaha. Selanjutnya, kita masuk ke dalam lokasi budidaya kepiting bakau nih. Awalnya, tempat ini merupakan lahan tak terpakai yang disebabkan oleh abrasi pantai. Akhirnya, oleh masyarakat setempat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya kepiting bakau yang penghasilannya dibagi rata antara masyarakat dan untuk konservasi di sini sendiri. Sekali panen, kepiting di sini bisa mencapai 80 sampai 90 kg per bulan loh. Kan berkilonya dijual dengan harga Rp110.000. Amazing. Kepiting apa ini, Pak? Ini jenis kepiting bakau. Nah, jenis kepiting bakau. Per kilonya kita jual Rp110.000. Bisa dimakan, Pak? Bisa kalau dimasak. Ya iyalah Pak, masak makannya gak dimasak, nanti bisa kena capit loh.
Oke, selanjutnya kita menuju pendopo yang letaknya berada di tengah kawasan hutan mangrove. Di sini kita melakukan wawancara bersama narasumber untuk menggali informasi seputar hutan mangrove hijau daun. Eits, nama hijau daun ini bukan nama grup band ya. Jadi, asal-usul nama mangrove hijau daun ini karena dulu sekitar akhir tahun 90-an terjadi abrasi pantai yang mengakibatkan sekitar 43 hektar sawah menjadi rusak akibat abrasi. Kejadian ini memicu masyarakat Desa Daun untuk melakukan gerakan-gerakan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Di antaranya adalah pelarangan penebangan pohon bakau, menjaga pohon bakau yang masih tersisa, dan melakukan penanaman pohon bakau kembali. Yang mana diharapkan dengan melakukan gerakan seperti ini dapat mengembalikan kondisi pesisir pantai Desa Daun kembali menjadi hijau. Akhirnya diberilah nama hijau daun. Dulu di sini itu lebat. Pohon mangrove di sini itu lebat. Bukan kayak sekarang, lebih lebat, lebih besar. Nah, itu tahun 98 ke bawah itu dulu yang masih lebat. Dikarenakan mangrove hutan mangrove-nya dibabat, dibuat kayu api, dimaksimalkan tanpa mempedulikan lingkungan yang di sekitarnya, akhirnya gundul dan apa yang menjadi santapan air laut, sawah kita di sini yang 43 hektar itu. Ya, sayang sekali ya teman. Akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya seperti ini deh jadinya. Selain mencegah abrasi, banyak sekali manfaat dan fungsi hutan mangrove yang lainnya, baik dari segi fisik, biologis, maupun ekonomis. Di antaranya, kawasan hutan mangrove merupakan tempat paling nyaman untuk beberapa jenis biota laut seperti udang, ikan, dan kepiting, yang mana manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai sumber nutrisi dan bahan makan yang penting untuk kesehatan. Selanjutnya, kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Karena pohon mangrove dapat menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia dan terkenal sebagai tumbuhan yang bagus dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dari segi ekonomi sendiri, kawasan hutan mangrove dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat luas terhadap masyarakat setempat. Apalagi bagi mereka yang bermata pencarian sebagai nelayan. Kawasan hutan mangrove akan membantu menjaga ketersediaan sumber daya ikan di laut yang tidak akan habis. Dengan begitu, nelayan bisa terus melaut karena tersedianya sumber mata pencaharian. Selain itu, pohon mangrove juga bisa diolah menjadi berbagai macam olahan seperti sirup, keripik, dan lain-lain. Sebagaimana teman-teman bisa lihat dalam gambar berikut ini. Selain melakukan konservasi, hutan mangrove di sini juga dimanfaatkan sebagai objek ekowisata loh. Destinasi wisata alam mangrove hijau daun menawarkan pesona keindahan pohon mangrove yang terbentang luas dan ditunjang dengan fasilitas menarik di dalamnya. Di dalamnya juga banyak sudut kece yang recommended banget untuk Anda explore loh.
dibajak. Ya, saatnya kita untuk menanam pohon mangrove. Bibit pohon mangrove dijual dengan harga 7.500 per pohon. Metode penanaman pohon mangrove sendiri berbeda ya teman-teman, tergantung pada lokasi penanaman dan jenis pohon mangrove yang akan ditanam. Ayo Ardi, yang semangat nanamnya. Baik teman, sekian untuk video kali ini. Pesan aku kepada semuanya, langkah tercepat menyelamatkan alam dari kerusakan adalah dengan memulainya dari diri kita sendiri. See you next time. Bye.